مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, pada saat-saat ini bukan hanya Indonesia tetapi dunia sedang dilanda sebuah wabah atau virus yang virus itu bisa menular cepat sekali persebarannya dari orang ke orang. Dan pada saat ini banyak ikhtiar yang kita lakukan, mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah bahkan kabupaten. Sebagai sebuah ikhtiar tentu harus kita laksanakan, karena ikhtiar merupakan salah satu kewajiban kita umat manusia. Adapun takdir yang menentukan, takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar ini adalah sarana kita justru mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan praktek dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Virus corona menurut para pakar memang baru, bahkan cara untuk menahan virus itu pun belum ada. Yang ada kita lakukan adalah pencegahan agar virus corona itu tidak merebak, tidak menular kemana-mana. Lah, terus bagaimana kita menyikapinya? Karena kita umat Islam, umat yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, umat yang punya Tuhan, maka sebaiknya kita kembali kepada apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi wabah menular, yaitu wabah kusta. Nah, saran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah idza sami'tum bit-ta'un bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Apabila engkau mendengar satu wabah ta'un di dalam satu wilayah, satu daerah, fala tadkhuluha, maka jangan masuklah kamu ke daerah tersebut, ke wilayah tersebut. Jangan masuk ke daerah yang sedang ada wabahnya, yang sedang ada virus yang menular itu. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Dan seandainya engkau berada di daerah itu, di wilayah itu, fala takhruju minha, maka jangan keluar dari daerah tersebut. Kita tidak boleh keluar dari daerah tersebut, orang lain pun jangan masuk ke daerah tersebut. Ini yang mungkin sedang dilakukan oleh pemerintahan kita agar lalu lintas orang yang masuk ke satu daerah ke daerah lain, dari satu negara ke negara lain, dari satu provinsi ke provinsi lain, dari kota ke desa, agar dijaga. Kenapa? Karena penularannya. Karena dikhawatirkan orang yang masuk ke dalam satu daerah itu, yang satu daerah itu asalnya aman, tidak ada virus, ternyata orang yang masuk itu datang membawa virus. Nah, ini yang sangat berbahaya, yang nanti dikhawatirkan menular. Ataupun ternyata di daerah itu sedang ada wabah, kemudian dia jangan keluar. Karena apa? Maksudnya agar wabah itu tidak
tidak menjalar sampai keluar, tidak menular sampai ke daerah-daerah yang lain. Ini konsep yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW ketika ada wabah taun. Kemudian pernah juga terjadi pada zaman Umar bin Khattab. Ketika kepemimpinan Umar bin Khattab terjadi di desa yang namanya desa Amwas di Ramallah dekat Baitul Maqdis. Ini juga sama, terjadi wabah. Wabah ini kemudian terkenal dengan Ta'un Amwas. Wabah Amwas karena apa? Karena satu desa itu terkena wabah. Dan ribuan orang yang meninggal karena wabah itu, bahkan banyak di antara para sahabat Nabi Muhammad SAW yang meninggal karena wabah Ta'un Amwas itu. Di antaranya ada Suhail bin Amr, Surahbil bin Hasanah, Abu Jandal bin Suhail, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan Mu'ad bin Jabal. Padahal pada saat itu gubernur Syam yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah dan Mu'ad bin Jabal. Pertama, Abu Ubaidah bin Jarrah. Dia termasuk sahabat yang terkena wabah itu. Dia seorang gubernur. Bukan hanya seorang gubernur, dia seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Dia beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, tahu dan ikut Nabi Muhammad SAW. Tapi dia terkena wabah tersebut. Dan Mu'ad bin Jabal, kita juga sering mendengar hadis-hadis dari Mu'ad bin Jabal. Ternyata juga beliau wafat oleh ta'un, oleh wabah tersebut. Nah, kemudian sahabat Umar bin Khattab mengangkat Amr bin As. Yaitu untuk menjadi seorang gubernur menggantikan Mu'ad bin Jabal. Amr bin As kemudian berpikir, mendiagnosa apa penyebab dari wabah-wabah itu. Kemudian beliau mencarikan solusinya, bagaimana caranya agar wabah itu bisa dihentikan, paling tidak bisa menular kepada orang lain. Nah, ternyata solusi ini didapat oleh Amr bin As. Beliau mengatakan, al-waba kannar wa antum waquduha tafarraqu hatta la tajidun naro ma yus'iluha fatantafi'a. Wabah yang menular ini seperti api, dan antum, kamu sekalian itu yang memadamkannya. Maka ketika ada kobaran api, maka pisah kayu bakar yang supaya tidak menempel kepada kayu yang lain. Tafarraqu, dipisah-pisah. Yang akhirnya ternyata solusi dari Amr bin As itu untuk menjadikan sebuah keputusan. Setiap orang harus berpisah, jangan berdekatan. Ini mungkin yang sekarang itu disebut dengan social distancing. Satu orang dengan orang yang lain jangan berdekatan. Kalau bisa menyingkir dari daerah itu. Kemudian banyak sahabat-sahabat yang pada saat itu, masyarakat itu kemudian pergi ke bukit-bukit ataupun ke daerah-daerah pegunungan. Dan pada saat itu bisa terselesaikan dengan konsep itu. Artinya bahwa hakikatnya wabah atau virus itu datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji manusia. Untuk menguji manusia, apakah manusia itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala atau justru menentangnya. Karena menurut Allah Subhanahu wa taala hakikatnya dalam membuat wabah itu sama dengan membuat benda-benda yang lain.
membuat makhluk-makhluk yang lain. Apakah dengan buatan Allah Subhanahu wa taala, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala akan tambah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau justru akan menjauhkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat dalam satu ayat di dalam surat Al-Baqarah, innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perumpamaan seekor lalat, mencipta seekor lalat. Allah tidak malu. Karena apa? Karena penciptaan lalat dari Allah Subhanahu wa taala hakikatnya bukan bentuk lalat itu. Apakah lalat itu hebat atau tidak hebat? Apakah itu lalat bermanfaat atau tidak? Tetapi yang akan Allah berikan kepada umat manusia dengan diciptakannya lalat itu, apakah dia tambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah dengan lalat itu dia akan menjadi tersesat? Sama dengan ciptaan-ciptaan yang lain, termasuk Allah ciptakan virus corona ini. Lalu bagaimana ikhtiar kita, sikap kita terhadap virus corona ini? Ya, sikap kita yang seharusnya adalah yang pertama, jangan sekali-kali berinteraksi dengan orang lain yang orang lain itu membawa virus corona. Virus corona itu berasal dari mana? Oh, dari negara ini. Maka jangan berinteraksi. Maka itulah perlunya jangan masuk dan jangan keluar itu, agar tidak bisa berinteraksi. Nah, permasalahannya itu kita tidak mengetahui apakah orang per orang itu membawa virus atau tidaknya. Maka secara umumnya kita harus berhati-hati kepada setiap orang, termasuk lebih-lebih kepada orang yang baru dikenal. Kemudian yang kedua, kita harus menjaga kebersihan, terutama kebersihan tangan. Kemudian ketika kita bersin, di dalam Islam itu sudah diajarkan agar ketika kita menguap ataupun bersin itu dengan cara menutup mulut kita. Kemudian secara fisikisnya, secara hatinya, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang pandangan kita manusia itu bermacam-macam terhadap virus corona ini. Ada yang biasa-biasa saja, ada yang ketakutan, ada yang dihadapinya dengan tenang. Yang terpenting saya berusaha untuk menghindarinya dan tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ijazah-ijazah dari para ulama-ulama kita untuk kita baca, untuk kita wiridkan. Kita dianjurkan untuk membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita dianjurkan untuk membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Termasuk kita disuruh untuk memperbanyak kalimat ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ataupun wiridan zikiran yang lain. Ya li khamsatun utfi biha harral wabail khatimah al mustafa wal murtada wa benahuma wal fatimah. Li khamsatun utfi biha harral wabail khatimah al mustafa wal murtada wa benahuma wal fatimah. Ini adalah sarana usaha kita
di dalam menghadapi virus corona. Secara fisik, secara zahir kita laksanakan, secara batin juga kita laksanakan. Tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar zahir, ikhtiar batin ini dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan banyak kaidah-kaidah fikih yang menerangkan untuk kita mencegahnya. Dalam kaidah usul fikih diterangkan dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak mafasid, menolak kerusakan itu lebih diutamakan daripada menarik kebaikan. Artinya ketika ada kemadharatan, kemudian ada kebaikan yang ketika bergabung menjadi satu, itu menjadi sarana utama penyebaran, maka yang diambil adalah darul mafasid, menolak kerusakan itu. Salaman bagus, salaman maslahah, karena termasuk dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam adat kita, adat Indonesia, salaman juga bagus. Karena apa? Melambangkan persahabatan. Tetapi ketika di dalam salaman itu merupakan sarana tertularnya virus corona, maka lebih baik tidak salaman. Bukan menolak salamannya, tapi menolak barangkali tertularnya. Nah, konsep inilah yang kemudian di dalam kaidah usul fikih disebut dengan dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam satu hadisnya, la dororo wa la diroro. Jangan membuat bahaya kepada diri sendiri dan jangan membuat bahaya kepada orang lain. Penyakit yang menular, dia membahayakan kepada diri sendiri, dan ketika menular dia membahayakan kepada orang lain. Mudah-mudahan kajian kita pada hari ini akan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan barangkali ada kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.